Pak, Hah? bisa dijelaskan perbaikan dalam pabrik, Pak? Gimana, Pak? Oh, ah, sering-sering tonton ya, itu video yang di Manufacturing Channel. Di sana itu ada lengkap. Nah, tapi nanti kita jelaskan ya videonya. Tapi ingat, sering ditonton, subscribe. Ya, subscribe. Terus kalau nontonnya jangan di-skip ya. Like jangan lupa dan juga share buat teman-teman supaya yang lain tahu. Oke, nanti kita jelaskan ya. Terima kasih ya, jalan terus. Kita ketemu lagi di Manufacturing Channel. Kali ini menjawab pertanyaan teman-teman kita tadi ya, mengenai bagaimana sih perbaikan dalam sebuah pabrik ya. Sebenarnya ada dua jenis perbaikan dalam sebuah pabrik ya. Yang pertama itu continuous improvement ya, perbaikan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada namanya re-engineering improvement ya, re-engineering. Seringkali dihubungkan dengan bisnis proses re-engineering ya, perbaikan pada bisnis prosesnya. Sebelum ke sana kita lihat dulu ya, satu masalah dalam pabrik itu mengapa terjadi ya. Pabrik itu sebenarnya dikendalikan walaupun pabrik itu pabrik automation, tetapi dikendalikan oleh manusia ya. Nah, yang paling penting di sana adalah bagaimana manusia itu mengendalikan dengan baik dan dengan semangatnya ya, dengan kontribusinya yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik ya. Nah, bagaimana caranya? Di sana itu adalah yang paling penting faktor kuncinya adalah motivasi. Jadi motivasi ini merupakan faktor utama bagaimana kondisi sebuah pabrik. Apakah pabrik itu akan berjalan semakin baik, datar-datar saja atau semakin buruk ya. Kegagalan sebuah pabrik itu adalah kegagalan dalam memotivasi ya. Siapa yang berperan di sana? Terutama adalah HRD ya, sering dikatakan Human Resource Department ataupun sumber daya manusia yang mengelolanya ya. Namun belakangan ini sudah banyak berubah menjadi human capital, yaitu mengkapitalisasikan manusianya atau menghargai manusia itu sebagai sebuah aset ya. Nah, dalam HRD ini motivasi itu sering dinomor berapakan ya, bukan nomor satu. Walaupun kata-kata selalu slogannya motivasi, ayo motivasi ya, tetapi prakteknya tidak ya. Itu hanya slogan, gimmick ya. Anak muda sekarang mengatakan itu sebuah gimmick. Itu dari pengalaman kami di beberapa pabrik, pengalaman teman-teman yang juga di beberapa pabrik, momok dan semuanya itu ada kuncinya juga ada di yang pemegang kunci ada di HRD tadi ya. Jadi sebuah perusahaan bisa merosot tajam bahkan menuju kebangkrutan itu adalah tindak tanduk asal usulnya akar masalah dari HRD. Mereka tidak mau disalahkan ya. Kami bukan tidak suka dengan HRD, kami juga pernah menjadi bagian dari HRD ya. Kami pernah mengelola HRD, makanya kami memahamin seringkali karakter HRD ini apakah karena memang mereka masuknya itu dalam sebuah perangkap satu lembaga atau satu departemen ya, sehingga mereka akan begitu tindak tanduknya kami belum tahu ya. Tapi biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena HRD ini seringkali merasa bagian daripada manajemen. Mereka lah tangan dari manajemen ya, tangan ataupun eh, pengendali ya yang diberikan wewenang oleh manajemen mengendalikan sumber daya manusia. Jadi merasa berkuasa. Nah ini kuasa ini yang paling paling kata-kata paling ini ya mengakibatkan sikap orang kalau sedang berkuasa pasti akan melakukan sesuatu yang suka-suka seperti itulah ya. Jadi merasa bahwa semua karyawan harus tunduk dengan apa yang mereka katakan. Itulah kuasa. Seringkali ya, padahal bukan seperti itu. Kuasa harusnya melayani, ya. Penguasa itu melayani. Yang maha kuasa saja melayani manusia, memberikan kehidupan pada manusia dengan sebaik mungkin. Tapi manusia ini kalau mendapat kuasa, kebiasaannya ya, kebiasaannya itu menjadi
penguasa yang ya begitulah ya. Jadi orang-orang karyawan itu akan tidak termotivasi. Sejak awal dia bekerja, biasanya sudah banyak sekali kalau kata-kata tanda kutip ya, tanda kutip itu membenci ya, sampai kata-kata membenci seorang HRD ataupun bagian HRD sampai pada akar-akarnya ya, dari mulai pimpinan sampai pada ke bawahnya di bagian HRD. Itu biar kebiasaan karyawan. Jangan tertutup mata orang HRD yang merasa bagian HRD menjadi tidak suka dengan channel ini. Kenapa? Ini kritik untuk membangun. Kenapa? Karena dasar daripada sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh manusia, baik buruknya perusahaan itu, baik buruknya pabrik itu akan dibuat atau diakibatkan faktor penyebabnya itu adalah uh, budaya kerja yang dibangun HRD tadi ya. Tanpa sengaja HRD seringkali membangun budaya kerja. Nah, budaya kerja negatif sejak dia diterima, karyawan diterima sampai pada karyawan itu akhirnya resign mungkin ya. Itu adalah akibat dari budaya kerja yang dibangun HRD tadi ya. Mulai dia masuk, mulai dia interview. Kadang-kadang ya karyawan itu begitu dia mau masuk ya, melakukan tahapan-tahapan masuk kerja ya, tahapan-tahapan proses itu. Nanti akan ada jawaban ya, ditunggu seminggu lagi. Seminggu kemudian juga tidak ada berita, sampai kapanpun tidak ada berita. Nah, padahal yang diharapkan karyawan yang melamar ataupun sedang melakukan interview tadi sudah melakukan, dia hanya meminta satu, yaitu jawaban. Apakah dia lolos atau tidak lolos. Tidak lolos juga tidak masalah kalau diinformasikan. Itulah keterbukaan yang diharapkan. Tapi seringkali dan hampir selalu ya, itu HRD tidak akan memberikan informasi. Itulah fatalnya. Dari situ akan, kalaupun si karyawan tadi sudah ya tidak memiliki informasi dan kemudian suatu waktu dia bekerja di tempat lain, dia merasa HRD itu adalah begitu ya, sifat-sifat HRD itu seperti itu yang seringkali dicap ya, dicap oleh karyawan. Sementara perusahaan berharap karyawan itu memiliki motivasi yang kuat untuk membangun pabriknya ya, untuk menjalankan pabrik ini jadi lebih baik, tetapi sudah terdemotivasi atau motivasinya sudah tidak ada. Yang penting digaji, penting kerja, yang penting absensi, hadir, ya melakukan pekerjaan. Selesai, tidak ada motivasi untuk menaikkan perusahaan itu. Ya, itulah salah satu penyebab, bukan salah satu sebenarnya, faktor penyebab utama. Nah, baru kita masuk ini ke tahap pertanyaan dari teman tadi, perbaikan tadi, continuous improvement. Nah, tetap juga ya, dasarnya adalah ini kan continuous improvement adalah perbaikan berkelanjutan, di mana nanti akan dicek ya, di mapping bersama oleh kepala pabrik, semua bagian ya, itu memapping, melakukan mapping, pemetaan ya, terhadap proses atau activity yang bermasalah, yang menjadi bottleneck atau membuat banyak reject ya, membuat banyak masalah ya, waste time atau waste material atau banyak proses-proses yang tidak penting ya. Nah, ini akan dilakukan perbaikan secara bertahap, satu persatu, sesuai dengan kemampuan anggaran, kemampuan waktu ya. Dan kenapa? Karena kadang-kadang waktu tidak cukup untuk memperbaiki semua, ya, walaupun anggaran banyak, tetapi waktunya tidak cukup. Karena produksi harus berjalan, tidak boleh dihentikan. Jadi continuous improvement, proses yang bertahap, berkelanjutan, terus-menerus sampai masalah itu selesai, sampai semuanya ada terjadi perbaikan. Itu continuous improvement. Reengineering proses itu adalah merubah prosesnya ya. Jadi bisnis proses reengineering sering dikatakan ya. Jadi merubah proses yang tidak, yang punya masalah ya, di mapping permasalahannya bisa diubah, proses itu diubah sesuai dengan analisis yang diperoleh ya. Analisis itu menyebutkan misalnya proses ini harus diganti dengan proses lain, ataupun mesinnya diganti, ataupun mesin diubah ya. Nah, jadi ada perubahan yang fundamental ya. Jadi terjadi perubahan proses yang fundamental, ataupun jumlah karyawan yang dikurangi atau dilakukan perubahan terhadap
karyawan juga. Nah, itu adalah poin-poin dalam cakupan dalam re-engineering ya, re-engineering. Nah, kalau tadi continuous improvement hanya bertahap ya, bertahap, berkelanjutan sampai semuanya satu persatu selesai. Tapi di situ tetap tadi kembali bahwa semuanya itu tidak akan bisa berhasil atau tidak akan bisa tercapai ya, bisa gagal bahkan ya. Kenapa? Karena motivasi tadi rendah ya. Jadi motivasi, kembali lagi ke motivasi. Nah, di sini kepala pabrik akan repot ya, sangat repot. Karena pekerjaannya selain menganalisis bersama departemen lain, terutama production dan engineering dan lainnya ya, terkait quality juga. Nah, tetapi mereka akan kerepotan apabila ditemukan bahwa masalah itu adalah masalah motivasi ya, motivasi. Walaupun dilakukan pelatihan apapun ya, tanpa motivasi itu tidak akan berhasil. Jadi perbaikan itu ada dua hal ya, seperti kami sebutkan, continuous improvement dan re-engineering ya. Dua-duanya itu sebagai mediasi sebenarnya ya, di tengah ya. Yang faktor utama yang mempengaruhinya adalah bagaimana budaya kerja yang dibangun oleh HRD tadi ya. HRD. Nah, di sini kuncinya. HRD itu bukan mencatat-catat absensi, gaji, payroll, dan sebagainya ya. Tetapi sebenarnya pekerjaan penting dari HRD adalah motivasi, membangun budaya kerja ya. Jadi bukan hanya administratif ya, tapi membangun budaya kerja, memotivasi. Itulah tugas utamanya ya. Nah, mediasinya adalah dua hal tadi, continuous improvement dan re-engineering. Nah, itulah cara-cara perubahan atau perbaikan di pabrik ya. Jadi kunci pentingnya adalah bagaimana memotivasi, bagaimana membuat budaya kerja yang baik, kemudian mediasinya atau tengah-tengahnya yang membuat dampak utama terhadap perbaikan pabrik adalah dua hal caranya, yaitu perbaikan itu dengan cara continuous improvement ataupun re-engineering. Mana yang paling baik? Tidak ada yang paling baik, tapi yang paling tepat ada, yaitu sesuai kebutuhan. Apakah cukup dengan continuous improvement? Kalau continuous improvement memang tidak cukup ataupun bisa dikatakan ya terlalu lama dan bertele-tele bahkan menjadi bom waktu, ya sudah lakukan re-engineering proses, itu ubah prosesnya, ubah mesin-mesinnya, ubah orang-orangnya, ubah cara kerjanya. Nah, itu re-engineering proses ya. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memang sedang menggeluti dunia industri ataupun dunia pabrik. Terima kasih. Jangan lupa ya, jangan lupa like, subscribe, dan share buat teman-teman lain agar bisa mendapatkan video-video ini yang berguna buat kita bersama. Salam productivity. Paham kan? Udah. Makanya ditonton terus. Kalau nggak ditonton mana ngerti. Ya? Iya. Coba tonton di videonya. Bisa dapat nggak? Dapat. Ya, yaudah, oke.